Shalom semuanya, puji Tuhan kita boleh ketemu kembali ya Holygain di seluruh tanah air. Kami dari tim Holygain seneng banget bisa ketemu Anda semua nih setelah libur lebaran ya, dua kali tatap muka kita libur. Hari ini kita boleh sama-sama ketemu kembali. Oke, sebelum kita masuk dalam satu tema dari Yakub menjadi Israel, kita akan game dulu ya. Baik, di sini ada Kak Wina, ada Kak Ramona. Boleh disiapkan kertas dalam 3 potongan gitu. 3 potongan. Kertasnya boleh 3 lembar, boleh. Disiapkan alat tulis mau spidol atau ballpoint atau apa, yang penting jelas ya teman-teman anunya, tulisannya nanti. Tolong untuk Kak Wina saya tentukan tokohnya. Ini semua perubahan nama dalam Alkitab. Kak Wina tokohnya dari Abram menjadi Abraham. Kak Wina di tulisan kertas pertama ditulis Abram. Di kertas kedua ditulis Abraham. Di kertas ketiga ditulis Yabes. Ya. Nah, Yabes itu tokoh yang walaupun hidupnya diubahkan, dia nggak perlu pergantian nama. Makanya kita mau gamenya kayak gitu ya. Untuk Kak Ramona, Yakub. Jadi kita urut ya supaya gampang ingatnya Abraham, Yakub gitu ya. Kak Ramona, kertas pertama tulisannya Yakub. Kertas kedua tulisannya Israel. Kertas ketiga tulisannya Yabes. Begitu ya. Kak Ingrid siap main? Siap ya Kak Ingrid? Ya, Bu. Oke, Kak Ingrid, untuk perubahan nama yang lainnya adalah Petrus ya. Petrus berubah nama menjadi kertas pertama tulisannya Simon, kertas kedua tulisannya Petrus, kertas ketiga tulisannya Yabes. Siap ya semuanya ya. Nah, saya akan memunculkan gambar-gambar dari PowerPoint saya. Gambar ini adalah semua barang atau apapun yang punya nama. Misalnya kopi, itu berarti huruf pertamanya K gitu ya. Kalau misalnya selimut, berarti huruf pertamanya S, kayak gitu ya. Nah, teman-teman harus mengangkat nama lama kalau benda itu diawali dengan kata L. L itu singkatan nama lama, gitu ya. Nah, kalau bendanya itu diawali dengan huruf B, maka teman-teman harus mengangkat tokoh itu yang nama baru, B, baru. Tapi kalau benda itu dimulai dengan huruf T, berarti teman-teman harus mengangkat Yabes. Yabes itu tetap tidak mengalami perubahan nama. Walaupun hidupnya dipulihkan, doanya dijawab, namanya itu tetap aja Yabes gitu. Artinya kuasa Tuhan nggak dibatasi oleh sebuah nama, tapi kadang-kadang dalam tokoh-tokoh tertentu Tuhan juga mengubah nama-nama untuk menolong tokoh itu bisa juga mengalami transformasi atau kehidupan dalam hidupnya. Siap ya? Jadi kalau namanya lama, huruf pertama bendanya apa? L. Kalau huruf bendanya B, itu berarti baru. Kalau T, itu berarti tetap gitu ya. Nah, cara mainnya gini. Setiap orang akan saya kasih 5 soal langsung sekaligus 5 soal. Nanti nilainya berapa gitu ya. Kalau betul nilainya 100, kalau salah nilainya min 100. Nanti kalau habis 5 soal untuk Kak Wina, 5 soal untuk Kak Ramona, 5 soal untuk Bu Ingrid. Gitu ya. Oh ya, oke. Thank you. Recording in progress. Oke. Terima kasih Kak Ramona. Jadi teman-teman kayak gitu ya. Nanti kalau setelah 5 soal untuk Kak Wina, 5 soal untuk Kak Ramona, 5 soal untuk Kak Ingrid ternyata nilainya ada yang sama, baru kita akan masuk babak berikutnya gitu ya. Siap ya? Siap ya? Oke. Kak Wina dulu tolong jangan lupa suaranya jangan termute ya. Oke. Siap, Kak. Oke. Siap ya. Nah ini ya. Sarai menjadi Sarah. Oh, Abraham menjadi Abram. Oh, Kak Ramona tadi yang C ya. Yakub menjadi Israel. Kak
Ingrid itu yang D ya, Simon menjadi Petrus. Simon Baik, menjadi Petrus. Kak Wina, Abram menjadi Abraham. iya, sebentar. Gimana ya caranya? Soalnya harus nunjukkan ini di atas gini loh. Jawabannya harus taruh di atas kepala. Bentar. Saya akan gimana ya caranya? Tunggu. Gini aja ya. Harus kelihatan Kak Wina di sini. Kak Wina harus dijadikan spotlight. Loh, gimana caranya? Gini ya, Kak Wina. Oh, saya harus mundur dari spotlight dulu. Oke. Kenapa Kak Wina nggak bisa di paling atas di sini ya? Sudah jadi spotlight, Bu, Kak Wina. Kak Wina, tapi kalau di kotak kecil nih kok wajah saya ya? Atau disebut aja ya? Jawabannya disebut aja. Siap ya Kak Wina? Jawaban tidak boleh. Jawabannya disebut apa diangkat? Kalau diangkat kan harus kelihatan di kameranya. Tapi saya nggak bisa lihat wajah Kak Wina di sini. Oh. Okay. Disebut aja nggak apa-apa ya. Nggak boleh jawabannya lebih dari 5 detik. Siap ya? Jadi jawabannya Abram atau Abraham atau Yabes gitu ya? Ya, gitu. Kalau benda itu diawali dengan L, berarti lama, berarti Abram. Kalau B, baru, berarti Abraham. Kalau T, tetap, berarti Yabes. Oke ya, jangan sampai salah lo. Salah minus 100 lo. Kita panggil pemain pertama, Kak Wina. Yeay. Tunggu. Oke. Silakan. Abraham? Ya, betul. Soal kedua. Abram? Ya, betul. Labu ya. Soal ketiga. Kok G? Yabes? Bahasa Inggris ya, Kak? Bahasa Indonesia ini. Top mungkin ya, top. Oh, bukan, top. Bukan. Kirain top. Bukan, apa itu? Kalau memuji orang bilang apa? Oh, bagus. Bagus. Oh, itu maksudnya Abraham. Nggak ngerti, Kak. 100, ya. Lanjut, berikutnya. Apa nih? Ada tangan ya? Ya, oh, betul. Yabes. Ya, betul, 100. Soal terakhir. Oh, ini Abraham. Ya, betul. 500 untuk Kak Wina. Oke. Sekarang kita lanjut dengan pemain C ya. Pemain C ya, yaitu dari Yakub menjadi Israel. Siap Kak Ramona? Siap, Bu. Ini kok pemian, salah ketik, harusnya pemain. Oke, siap. Soal pertama. Yabes. Ya, betul. Soal kedua. Yabes. Salah. Ini apa Kirain ini? teks lagu, Bu. Kalau teks lagu ya apa? Oh, teks lagu ya. Maksud saya lagu. Ya udah nggak apa-apa, boleh tetap 100, tetap 100 teks lagu. Oke, lanjut. Soal ketiga. Belum berubah, Bu. Oke. Apa itu? Ini tabel ya, Bu ya? Ya. Tabel ya. Yabes. Ya, betul. Soal keempat. Israel. Ya, betul. Soal kelima. Yabes. Ya, betul, 500 untuk Kak Ramona. Baik, kita lanjut dengan tokoh berikutnya. Apakah Bu Ingrid siap? Oke, siap, Bu. Weh, jangan lupa ya. Baru itu B, lama itu L, tetap itu T. Siap. Soal pertama. Petrus. Ya, betul. Itu apa itu jawabannya, Bu Ingrid? Bahu. Ya, betul. Lanjut. Simon. Ya, betul. Lanjut. Yabes. Ya, betul. Lanjut.
Apa ini? Apa? Kan tiap hari dipakai di depan cermin. Bedak ya. Iya. Petrus. Ya, betul. Soal terakhir. Apa ini? Air kah? Cincin kah? Bukan, masa air itu. Itu sifatnya apa? Cair ya? Bukan. Lem, Bu, lem. Oh, ya? lem. Heeh. Simon. Simon ya tuh 100 untuk Bu Ingrid. Oke. Ini karena apa? Ada nilainya sama semua 500. Sekarang kita soal rebutan. Soal rebutannya yaitu untuk untuk tokoh ketiga ya, saya jadikan soal ya. Tapi supaya Anda nggak ngintip dulu soalnya, saya pindahin dulu. Yaitu siap-siap jawabannya Sarai, Sarah, Yabes. Siap ya? Tunggu Kak, belum Kak. Iya. Sarai, Sarai, Sarah, Sarah, terus ke Yabes. Sarah Oke. itu kan nama lama, Sarah nama baru, Yabes nama yang Oke. tetap nggak berubah. Siap ya? Hmm. Di sini tetap nggak mau naik kayak cepetin aja, cepetin. Oke, siap. Oke, siap ya. Siapa yang mau jawab cepet-cepetan, saya hanya menghafal suara Anda. Saya pasti hafal mana suaranya Kak Wina, Kak Ramona, dan Bu Ingrid. Ya, siap ya. Siapa yang cepet suaranya masuk ke saya, kan ini nggak tahu delay berapa detik nih suara Anda. Itu yang dapat jawaban. Tapi kalau jawabnya salah, dikurangi 100 loh ya poinnya ya. Siap ya. Soal pertama. Gambarnya belum kelihatan, Bu Grace? Masa sih? Iya. Masa sih? Oh, tunggu. Belum, Kak. Belum kebuka ya, tunggu ya. Tunggu. Sarai. Sarai. Sarah. Sudah kebuka belum? Sudah. Sudah. Sarai apa Sarah yang betul? Sarai. Sarah. Karena Lama. ini apa? Lada. Lada itu lama ya, yang betul Sarai. Oh, betul, lada. Kak Kirain itu Ramona. kedelai. Atau kacang-kacangan. Tapi nggak ada jawabannya. Huruf K kan nggak ada huruf K. Kak Ramona 100. Berarti Kak Wina min 100. Saya yang 100. Oke. Soal selanjutnya. Ya. Sarah. Sarah. Lebih dulu Kak Ramona ya, 100. Bu, Soal kelihatan yang next slide-nya kelihatan loh, Bu. Oh iya kah? Oh iya, kelihatan, Bu. Udah nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa. Next slide-nya. Next slide-nya, ayo cepat. Walaupun saya nggak tahu juga ini apa ya. Masa nggak tahu? Oh, Sarai. Sarai salah. Apa dari kata apa itu coba? Label, bukan Label. Label, betul. Label itu kan lama. Kok jawabnya Sarah? Sarai. Kakak Saya jawab apa jawabnya tadi? Sarai. Oh ya betul, 100. Lanjut. Ya deh. Siapa yang jawab tadi? Kak Bina jawab tangga, Kak Ramona jawab ya Ingrid jawabnya tangga. Iya betul. Tangganya ya bes. Soal terakhir. Sarah ya. Kan. Sarai, siapa yang jawab tadi? Oh, Sarai. Kak Ingrid jawab pertama tuh. Kak Ingrid apa? Dari kata apa itu Kak Ingrid? Kok bisa jawab Sarai? Berat badan. B. Kalau saya Kalau berat badan ya Sarai harusnya B-nya harusnya Sarah dong. Sarah dong. Sarah, Bu. Oh iya. Kak Ramona mau jawab apa? Saya nggak jawab, Bu. Sarai. Kak Wina yang jawab. Langsing. Sarai atau Sarah kalau langsing?
Sarai. Sarah dong. Sarai. Oh ya lama Sarai. ya. Oh ya lama. Mm-mm. Oh ya betul Kak Wina plus 100. Oke, skornya adalah Kak Ramona 500 ditambah 400 900. Kak Wina Wis. Kak Wina 500 di min 100 ditambah 100 tetap 500. Kak Ingrid 500 ditambah 100 600. Yeay. Yeay, benar. Seru-seruan ya kita ya. Oke, baiklah kita akan mulai. Saya akan putarkan Pamper In. Seru ya permainan hari ini ya. Pamper In-nya di sini. Baik. Shalom generasi-generasi. Apakah layarnya kelihatan teman-teman? Sudah, Bu. Kelihatan. Oh, oke, kan? oke. Shalom generasi-generasi Hooligan yang ada di Indonesia. Selamat datang di JCA The Holy Generation, sebuah Bible study yang diperuntukkan bagi remaja pemuda. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Yayasan Jenius Syara Alkitab yang menaungi Bina Keluarga Bahagia Online School dengan GPDI Karisma Kalinegoro Magelang. Ada 18 kurikulum tematik yang disusun untuk program The Holy Generation ini. Saya mengenal karakter Bapa. Saya mengenal karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Saya berbuah di dalam roh. Saya berkomitmen kepada Tuhan. Saya menghargai keluarga saya. Saya menghargai persahabatan-persahabatan saya. Saya bertumbuh dalam semua aspek. Saya cemerlang di usia saya. Saya dipulihkan. Saya mengejar kekudusan karena saya belajar dari Daud dan Ayub. Saya adalah orang benar. Saya berkata tidak terhadap ketidakkudusan di area seksual. Saya berkata tidak terhadap kecanduan. Saya lebih dari pemenang karena saya belajar dari para pahlawan iman. Saya diberkati dengan hikmat. Saya diberkati dengan karunia-karunia rohani. Saya seorang pemimpin. Dan saya dipersiapkan untuk masuk dalam pernikahan kudus. The Holy Generation Team terdiri saya, Susan Krisadasa Sumila, sarjana musik gereja sebagai penulis dan editor. Ramona Napitupulu, sarjana sastra sebagai penulis, editor, dan pemimpin program The Holy Generation. Dr. Angela Wina sebagai penulis dan editor, Marieta Abdi Ahli Madya sebagai editor, Boas Ari Prasetyo Widyono sarjana ekonomi dari Elmisi Education Media yang menerbitkan buku-buku karya The Holy Generation Team. Acara ini gratis diperuntukkan bagi Anda ayah bunda dari generasi berumur 12-21 tahun, Anda sendiri hooligan yang berumur 12-21 tahun, kakek nenek dengan cucu-cucu Anda yang berumur 12-21 tahun, dan bagi Anda pembina rohani untuk remaja pemuda, baik yang melayani di gereja, di PPA, di komunitas, di asrama, di panti asuhan, di pusat rehabilitasi, di rumah singgah, dan di mana saja. Guru agama Kristen dan Katolik, guru pembina karakter, baik yang mengajar untuk kelas 6 SD, SMP, SMA, bahkan sebagai dosen di universitas. Leader komsel, remaja, dan pemuda, serta bagi Anda pembicara ibadah raya. Kelas ini terselenggara melalui platform Zoom dan disiarkan secara live streaming di YouTube channel Jenius Syara Alkitab dan Facebook Grace Sumilat. Setiap hari Selasa jam 18.00 sampai jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, kecuali pada hari libur atau bila ada halangan lainnya. Kelas-kelas ini juga disiarkan di Radio Suara Abdi Allah Trawas, Radio Suara Mahanaim Rembang, dan Radio Suara Pengharapan Klaten. Bila Anda ingin mendapatkan link-link kelas Zoom, Anda dapat mengikuti WhatsApp grup JCA The Holy Generation dengan cara klik tautan yang tertera pada keterangan video berikut ini untuk Anda bisa bergabung di grup WhatsApp tersebut secara otomatis. Radio Suara Abdi Allah menyiarkan program ini setiap Rabu dan Sabtu
jam 19 sampai 20.30. Radio Suara Pengharapan menyiarkan program ini setiap hari Selasa jam 17.30 sampai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Radio Suara Mahanaim menyiarkan program ini setiap hari Kamis jam 17.30 sampai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bila Anda atau lembaga Anda menginginkan sertifikasi, Anda dapat melihat keterangannya yang dapat Anda klik pada keterangan video di bawah ini. Dan electronic book atau e-book tersedia di Google Playbook baik Word maupun PowerPoint-nya dengan cara mengetik nama penulis pada kolom pencarian. Susan Grace H. Sumilat, Ramona Napitupulu, atau Angela Wina. Selamat mempelajari materi JCA The Holy Generation. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai kelas kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kelas kami pada sore hari ini. Terima kasih untuk Bu Grace, terima kasih untuk setiap kami yang boleh hadir untuk mendengarkan Tuhan berbicara melalui Bu Grace Tuhan yang Kau pilih untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan pada sore hari ini. Kami menyerahkan kelas ini hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau sendiri yang boleh mengurapi setiap kami, yang membawa kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap holigen dan kakak-kakak pembina yang mendengarkan kelas hari ini akan dipulihkan Tuhan, akan dibawa untuk mengerti apa yang ingin Tuhan nyatakan pada sore hari ini. Kami berdoa untuk generasi yang dipulihkan, kami berdoa untuk generasi yang diubahkan, semakin serupa dengan Kristus, seperti Yakub diubahkan menjadi Israel dan menjadi berkat Tuhan, bahkan sampai kepada zaman di mana kami hidup saat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kelas kami pada sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan kita bisa sama-sama hari ini belajar satu tema dari Yakub menjadi Israel. Ya, baik. Saat ini kita akan memuji Tuhan dulu ya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya ya. Bentar. Kita akan menyanyi satu lagu dulu sebentar. Kalau ada yang nggak muncul gambarnya, teman-teman tolong kasih tahu ya. Videonya belum muncul, Bu. Oh gitu ya. Oke, sebentar. Baru suaranya yang muncul. Oh iya, saya ulangi ya. Udah kelihatan Kak ini?
Kita sudah menyanyikan satu lagu yang luar biasa banget ya. Lagu ini adalah lagu yang diciptakan anak saya. Yang ngedrum tuh anak saya Dito ya, pada saat dia sempat pernah salah jurusan gitu. Waktu dia salah jurusan waktu kuliah itu, hikmahnya dia ciptakan lagu ini dalam waktu 1 jam. Dia ciptakan lagu ini, dan lagu ini mengisahkan bahwa di dalam kelemahan kita lah, di situ kekuatan Tuhan itu menjadi nyata gitu. Dan kekuatan yang dari Tuhan itu membuat pada saat kita lemah itu kita bergantung sama Tuhan. Dan lagu ini sangat relate banget dengan materi yang akan kita pelajari sama-sama hari ini. Baik, saya akan mulai dengan materi kita hari ini. Apakah layar saya bisa terlihat dengan baik, Kak Ramona? Sudah, Bu. Udah ya, baik ya. Tunggu. Oke. Kita akan mulai dari sini. Sekarang layarnya terlihat kecil banget, Bu. Oke, Oh, ya. sudah, Bu. Sudah ya, baik. Nama yang diubahkan menjadi baru dari Yakub menjadi Israel. Pada saat saya akan memilih PowerPoint apa yang akan saya pakai dalam materi ini, saya mendapat hikmat untuk memilih seperti puzzle-puzzle ini segi 6 ya, segi 6. Kenapa saya memilih PowerPoint ini? Karena saya membayangkan Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah bapak-bapak leluhurnya orang Israel yang kemudian menurunkan menjadi suatu bangsa yang besar, satu umat pilihan Allah gitu, yang dipakai jalur garisnya sampai terus turun ke Daud, sampai terus turun ke Yesus gitu ya. Nah, ada satu pribadi dari nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub yang akan kita pelajari adalah pribadi Yakub, di mana Yakub mendapat nama baru dari Tuhan, namanya Israel. Dan kalau kita mengulik kehidupan Yakub, kita nggak akan lepas dengan kehidupan ayahnya dan kakeknya, Ishak dan Abraham gitu ya. Baik. Shalom, pernahkah Holigen mengalami trauma ya? Trauma itu ada yang sejak dalam kandungan, ada yang sejak dari bayi, ada yang sejak masa anak-anak dan sebagainya. Mungkin trauma dari bayi itu dialami Holigen karena satu peristiwa yang menyedihkan. Misalnya di hari kelahirannya Holigen ada peristiwa yang membawa sial gitu. Maksudnya ada peristiwa yang dianggap itu peristiwa sial dan dianggap Holigen itu pembawa sial gitu ya. Atau mungkin juga ibunya Holigen meninggal pada saat melahirkan Holigen, sama seperti yang dialami Benyamin. Atau mungkin juga sejak lahir ngalami cacat bawaan atau penyakit yang dialami sejak dalam kandungan. Penyakit yang mungkin berupa cacat lahir atau penyakit berupa sesuatu yang mengkhawatirkan kayak jantung gitu ya. Jantung yang nggak tertutup gitu ya. Atau kayak penyakit-penyakit yang virus yang mematikan kayak gitu ya, dan sebagainya. Yang mana itu membuat keluarga itu repot untuk merawat, untuk mengobati, keluar banyak uang dan lain sebagainya. Mungkin juga itu berupa nama yang disematkan dalam hidup Holigen, tapi nama itu nggak mengandung satu arti yang bagus. Ada ya jemaat di sini, tapi orangnya udah nggak ada di sini. Itu dikasih nama Tego sama orang tuanya, karena waktu melahirkan dia itu orang tuanya penuh kesakitan, sehingga Tego itu bahasa Jawa artinya tega gitu. Kok tega banget sih sama ibu gitu, gara-gara kamu ibu itu kesakitan gitu, dikasih nama Tego gitu. Tapi begitu mertua saya paham apa arti dibalik sebuah nama, dan itu kata-kata itu berupa doa, kata-kata kita itu mengandung kuasa, mertua saya mengusulkan namanya dirubah dari Tego menjadi apa gitu, saya lupa gitu ya. Jadi mungkin Holigen pernah mengalami trauma-trauma seperti ini. Nah, inilah yang dialami oleh Yakub ya. Dan Yakub itu kita akan lihat nanti dalam materi ini bahwa arti nama Yakub itu enggak bagus, tapi diubah menjadi Israel, yang arti namanya itu sangat bagus ya.
artinya belum saya ungkapkan sekarang ya, masih rahasia ya. Tapi dari yang nama yang artinya nggak bagus jadi bagus gitu ya. Nah, Tuhan yang ngasih perubahan nama itu, Tuhan yang memberi nama baru. Nah, untuk menyimak kehidupan Yakub, yuk kita lihat step-step dalam hidup Yakub sejak dia dalam kandungan sampai dia beranjak dewasa. Baik. Kita akan lihat ternyata beberapa kali Tuhan memberi perjanjian kepada Abraham. Itu perjanjian yang Tuhan berikan itu salah satunya adalah perjanjian suluh. Ini kita akan lihat perjanjian Abraham itu menerima berkali-kali pengulangan perjanjian dari Tuhan. Yang pertama di Haran, yang kedua di Kanaan dekat Sikem, yang ketiga di tanah Negeb. Yang keempat, itulah yang disebut perjanjian suluh. Itu terjadi di dekat pohon-pohon terbentin di Mamre dekat Hebron. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan perjanjian sunat di dekat pohon-pohon terbentin di Mamre dekat Hebron, di tempat yang sama. Terus masih di tempat yang sama lagi ada perjanjian lagi yang terakhir. Ya. Nah, kisah kehidupan Yakub nanti akan banyak terkait dengan perjanjian suluh ini. Nah, mungkin kita akan nggak paham ya perjanjian suluh itu apa sih ya. Oleh karena itu saya jelaskan. Perjanjian Tuhan kepada Abraham sebagai perjanjian yang keempat kalinya, yaitu perjanjian suluh. Dalam perjanjian suluh ini Tuhan menyuruh Abraham untuk mengambil bagi Tuhan seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina umur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Saya tuh penasaran banget loh. Kepengen menyelidiki apa sih artinya binatang-binatang ini kok harus itu gitu yang dipersembahkan tuh, saya penasaran banget. Sometimes ya, Oligen kita akan belajar ya. Nah, semua binatang ini dipotong 2, kecuali yang burung tekukur dan merpati nggak dipotong, ya. Lalu Abraham tertidur dan seterusnya. Ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Nah, itu kuasa Tuhan yang membuat ada api yang menghanguskan, yang menyambar daripada persembahan korban-korban itu. Nah, setelah ada suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu, Tuhan berfirman pada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan negeri Kanaan kepada keturunannya. Oleh karena itu perjanjian keempat ini bisa kita sebut sebagai perjanjian suluh. Setelah itu nanti ada perjanjian sunat. Nah, terkait dengan perjanjian suluh itu nanti akan terkait banget dengan kehidupan Yakub yang akan kita pelajari selanjutnya. Ada 5 hal yang Tuhan firmankan pada saat Tuhan memberikan perjanjian, dilengkapi dengan lewatnya suluh berapi di tengah-tengah korban-korban itu. Yang pertama, Tuhan janjiin keturunannya Abraham akan menjadi orang asing di suatu negeri. Dan keturunannya itu akan diperbudak dan dianiaya di tempat asing itu. Lalu Tuhan berjanji Abraham itu akan mati dengan sejahtera, akan menutup mata dengan sejahtera. Gak akan melihat sampai perbudakannya dan seterusnya gitu ya. Lalu janji Tuhan keturunan keempat akan dibawa Tuhan kembali ke tanah Kanaan, di mana Tuhan memberikan perjanjian suluh ini akan kembali ke sini, maksudnya kembali ke tanah Kanaan itu. Dan Tuhan berjanji kepada keturunan Abraham lah Tuhan akan memberikan negeri Kanaan. Oleh karena itu kalau kita lihat kehidupannya Isa, kehidupannya Yakub yang mengalami banyak pembulian di negeri di mana mereka singgah, di mana mereka menjadi orang asing, itu nggak lepas dari nubuatan Tuhan melalui Abraham bahwa keturunannya akan diperbudak dan dianiaya, gitu ya. Oke. Nah, ada sesuatu yang akan kita pahami di sini. Ternyata kalau kita baca di Alkitab, sebenarnya yang betul itu bangsa Israel diperbudak di Mesir itu 430 tahun atau 400 tahun. Karena agak membingungkan, ada yang mencatatnya 400 tahun, ada yang mencatatnya 430 tahun, yang mana yang benar. Nah, saya menemukan satu artikel yang bagus banget di sini. Berapa lamakah orang Israel tinggal di Mesir gitu ya. Nah, kalau teman-teman Holigen baca artikel itu akan lebih paham, tapi karena
saya nggak mengulik lebih dalam di sini, nanti menjadi sesi dalam sesi gitu ya. Jadi saya akan intisarikan aja. Ternyata 430 tahun yang dikatakan bangsa Israel di Mesir tuh tidak utuh 430 tahun mereka jadi budak. Itu nggak masuk akal kalau dihitung-hitung, ya. Karena kakeknya Musa, papahnya Musa, sampai Musa itu kakeknya Musa itu adalah nenek moyangnya Musa yang pertama kali tinggal di Mesir, namanya terdaftar di dalam daftar keturunannya Yakub yang berpindah ke Mesir di Goshen waktu itu. Nah, kalau umurnya kakeknya Musa ditambah papanya Musa ditambah Musa sampai umur 80 tahun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, kalau di total-total tuh nggak nyampe 430 angkanya. Kayak gitu. Jadi sejak Tuhan memberi janji kepada Abraham, sampai Abraham umur 75, maksudnya ketika janji itu diberikan pada Abraham di umur 75, sampai Musa menerima hukum Taurat, itu jaraknya 430 tahun ya. Bisa kita baca di Galatia, yuk kita baca sebentar ya. Galatia 3 ayat 17. Galatia 3 ayat 17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi menurut Rasul Paulus di kitab Galatia, mulai dari Abraham menerima janji pertama kali umur 75 sampai Musa terima hukum Taurat, itu total waktunya 430 tahun. Jadi bukan dihitung dari sejak Yusuf pindah ke Mesir lalu anak keturunannya Yusuf itu diperbudak di Mesir. Tidak. Perhitungannya adalah dari sejak Abraham terima janji Allah. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun itu pendapat yang salah. Yang benar adalah terhitungnya sejak keturunan Abraham mengalami aniaya di Kanaan. Siapa yang mengalami aniaya? Ishak. Ishak itu sejak balita batita udah ngalami aniaya, dianiaya oleh Ismail. Ada ayatnya ya, ketika Ismail bermain dengan Ishak, itu kata yang dipakai bukan main biasa, tapi ada unsur pembulian, mock, ada unsur mengolok-olok, mengejek, menertawakan kayak gitu. Jadi Ishak itu sudah dianiaya oleh Ismail itu sudah tercatat dalam Alkitab dalam kurun waktu 430 itu tahun itu termasuk itu. Wow, luar biasa ya. Nah, terhitung sejak Ishak berumur 5 tahun dan dianiaya oleh Ismail. Ismail main dengan Ishak, kata main dipakai kata sakak yang artinya tertawa, mempermainkan, berolok-olok. Sampai Musa terima hukum Taurat itu jaraknya 400 tahun. Ya. Jadi 30 tahunnya adalah menuju ke umur Abraham 75 itu. Jadi totalnya 430. Jadi yang mana yang betul nih Alkitab? Ya betul semua. Kalau dihitung dari sejak keturunannya Abraham dianiaya itu 400 tahun. Tapi kalau dihitung sejak kapan Abraham menerima janji Allah, 430 tahun. Jadi Alkitab tuh nggak kontradiktif ya. Cuma kita aja kadang-kadang yang nggak paham. Ini yang mana sih betul sih, bikin kita bingung. Semuanya betul gitu ya. Jadi ada terjemahan yang kurang, ada satu frase kalimat yang nggak lengkap. Kita coba lihat di Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 40. Itu di Alkitab kita bunyinya gini ya. Keluaran 12 ayat 40 itu bunyinya gini. Paskah itu harus dimakan dalam... Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sebenarnya terjemahan itu kurang lengkap. Seharusnya yang betul, lamanya orang Israel diam di Mesir dan tanah Kanaan adalah 430 tahun. Jadi sebelum mereka tinggal di Mesir itu, mereka sudah dianiaya dari sejak zamannya Ishak masih kecil. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjut. Tentang perbudakan dan aniaya yang dialami oleh bangsa Israel seperti yang Tuhan nubuatkan kepada Abraham, baik di tanah Kanaan maupun di Mesir, adalah hal yang penting untuk kita pahami sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Yakub. Ya. Karena penganiayaan yang dialami Ishak, Yakub itu memang sudah atas penentuan Tuhan.
Tuhan udah nubuatkan di perjanjian suluh kepada Abraham bahwa keturunanmu akan jadi orang asing, bahwa keturunanmu akan dianiaya, diperbudak gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar lewat kehidupan Yakub ya, bahwa dia itu mengalami banyak duri di dalam hidupnya. Tetapi hebatnya, luar biasanya, kerennya adalah dia didapati menutup mata sebagai pahlawan iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 21. Walau badai menerpa setiap langkahku. Lagu tadi berkata begitu. Seperti itu juga hidup Yakub. Dia itu banyak mengalami badai, banyak mengalami gelombang, banyak mengalami masalah, banyak mengalami kerikil di dalam hidupnya. Tetapi puji Tuhannya, dia mengakhiri dengan finishing well. Perjanjian suluh itu digenapi di dalam hidup Yakub. Baik, kita akan melihat ada 17 tempat persinggahan. Semoga 17 tempat ini bisa menjadi pembahasan kita sampai Yakub menutup mata ya. Karena untuk kita membahas perubahan nama dari Yakub menjadi Israel itu kurang puas kalau nggak meneliti seluruh hidupnya ya. Sama seperti waktu kita mempelajari dari Sarai menjadi Sarah, dari Abram menjadi Abraham, itu kita mengulik seluruh hidupnya. Dan perjalanan hidup Yakub ini ternyata nggak kalah dramatisnya daripada perjalanan hidup Yusuf. Intisari ini saya ambil dari buku seri 2 Sejarah Penebusan, Pertemuan yang terlupakan, diambil dari buku yang ditulis oleh Bapak Pendeta Abraham Park. Oke. 17 tempat persinggahan ini apa aja? Sumur Lahairoi, itu adalah tempat di mana Yakub dilahirkan. Gerar, itu adalah tempat di mana Yakub bertumbuh. Beersheba, itu adalah tempat di mana Yakub mendapat doa berkat kesulungan dari ayahnya. Betel, itu adalah tempat pertama di mana Yakub tidur ketika dia dalam perjalanan menuju ke rumah Laban pamannya. Padan Aram, itu adalah tempat paman Laban di mana Yakub bekerja di situ, beristri dan punya anak banyak sekali di situ, 13 anak termasuk Dina ya. Lalu pegunungan Gilead adalah tempat di mana Yakub ini melarikan diri. Betel ini tempat Yakub tidur beralaskan batu ya, melihat malaikat naik turun. Padan Aram ini adalah tempat di mana Yakub tinggal di rumah Laban pamannya dan punya istri dan anak yang banyak sekali. Lalu pegunungan Gilead ini adalah tempat di mana Yakub melarikan diri dari Laban dan singgah di sini. Mahanaim ini adalah tempat di mana Yakub bertemu dengan pasukan malaikat Tuhan. Peniel ini adalah di mana Yakub menyeberangkan lewat sungai Yabok ini istri dan anak-anaknya ketika dia akan bertemu dengan Esau. Sukot ini tempat yang di mana setelah Yakub itu berdamai dengan Esau, Yakub berangkat pelan-pelan, lalu dia sempat singgah di Sukot ini untuk beristirahat. Sikem ini adalah tempat juga yang dikunjungi oleh Yakub, sempat tinggal di Sikem juga, sempat beli tanah di Sikem juga. Lalu di Sikem inilah terjadi Dina itu diperkosa atau diperlakukan tidak sopan oleh Sikem. Dan terjadi pembantaian atas warga Sikem oleh kakak-kakaknya Dina. Betel ini adalah tempat di mana Yakub kembali ke persinggahan keberapa tadi? Tempat persinggahan keempat ini ya, teman-teman. Holigen. Betel ini adalah tempat persinggahan keempat yang kemudian disinggahi lagi oleh Yakub sebagai tempat ke-11. Lalu setelah itu di Bethlehem Efrata inilah lahirnya Benyamin dan kematian Rahel, istri yang dicintainya. Lalu mereka singgah di Migdal Eder, singgah di Hebron, balik ke Beersheba lagi. Lalu pada akhirnya setelah ada kabar Yusuf masih hidup, mereka pindah ke Mesir atau ke Goshen sebagai tempat ke-16. Dan jangan lupa ada tempat ke-17, walaupun dia sudah berupa jenazah, mayat, dia dikebumikan di Makpela.
bersepeda di Hebron, di pekuburan keluarga. Kenapa tempat ke-17 ini walaupun dia udah mati tetap kita catat? Karena dia sempat berpesan kepada Yusuf pada saat masih di Goshen, tolong aku jangan dikubur di Mesir. Jadi kita tetap menempatkan tempat persinggahan ke-17 ini sebagai akhir daripada visi hidup Yakub yang digenapi ketika jenazahnya itu dikebumikan di tanah perjanjian. Begitu ya. Baik, sekarang kita akan melihat satu persatu tempat persinggahan yang pernah ditinggali oleh Yakub. Yang pertama adalah Lahairoi. Lahairoi adalah di tempat tepatnya adalah di dekat sumur Lahairoi. Ya. Disinilah Yakub dan Esau itu dilahirkan dari sebuah keluarga yang baru, yaitu keluarganya Ishak dan Ribka. Ya. Lahairoi ini adalah tempat yang artinya well of the living one seeing me. Atau sebuah sumur yang artinya yang hidup melihatku. Yang hidup melihatku. Dan di tempat yang sama inilah pernah terjadi Hagar itu melarikan diri dari Sarai, nyonyanya. Tapi pada saat itu dia hamil Ismail, pada saat itu Tuhan suruh Hagar untuk pulang. Ya. Di Lahairoi inilah terjadi si Hagar ini melihat Tuhan yang melihat dia. Gitu. Dia melihat bagaimana Tuhan itu melihat dan mendengar dia. Makanya dia menyebut tempat itu adalah menyebut Tuhan itu sebagai El Roi. Coba ya saya cek lagi ya. Ya. Jadi ketika dia hamil Ismail, dia ditindas, dia melarikan diri ke tempat yang akhirnya diberi nama Lahairoi ini karena disitulah Tuhan itu melihat dia. Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Maka sumur itu disebutkan sumur Lahairoi. Letaknya di mana? Letaknya di antara Kades dan Beret. Itu ya. Baik. Perhitungan waktu kelahiran Esau dan Yakub itu adalah ketika usia Ishak 60 tahun. Karena Ishak itu menikah di usia 40. Lalu istrinya itu mandul. Lalu dia berdoa terus 20 tahun kemudian istrinya melahirkan anak kembar Esau dan Yakub. Jadi usia Ishak pada saat itu adalah 60 tahun. Di mana suami istri ini menunggu Esau dan Yakub selama kurun waktu 20 tahun. Untuk bisa punya anak itu menunggu selama 20 tahun. Dan itu tercatat di Kejadian 25 ayat 20 dan 26. Nah, menariknya adalah ternyata waktu Esau dan Yakub dilahirkan tuh selain ada Ishak ayahnya, Abraham itu masih hidup. Dan menariknya nenek moyangnya Abraham itu masih ada yang hidup, yaitu Sem, Selah, Eber. Anda tentu tahu Sem ya. Sem itu adalah anak dari Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dan kita tahu garis keturunan Yesus itu turunnya dari Sem, bukan dari Ham, bukan dari Yafet. Nah, Sem ini nanti kita akan bahas satu-satu. Selah ini juga masih hidup, si Selah ini. Eber ini juga masih hidup. Abraham juga masih hidup. Itu bisa kita hitung di Alkitab karena bapak leluhur mulai dari Adam sampai Nuh itu adalah 10 generasi. Lalu dari Nuh sampai Abraham itu adalah 10 generasi. Itu tercatat nama umur-umurnya dengan lengkap sehingga kita bisa menghitung. Ya, ini bukan ngarang ya, ini bukan ngarang. Benar-benar bisa dihitung sehingga ini benar-benar logis gitu ya. Selama Anda percaya Alkitab itu kebenaran, ternyata kita temui Sem, Selah, Eber, Abraham itu semua masih hidup ketika Esau dan Yakub dilahirkan. Kita lihat ya, pertama kita akan belajar tentang Sem. Ini saya dapati dari buku Sejarah Penebusan yang seri 1. Ya, seri 1 ditulis oleh yang sama Bapak Pendeta Abraham Park. Arti nama Sem adalah nama baik ketenaran. Pada saat Nuh memberi nama Sem itu dia punya visi agar Sem ini menjunjung tinggi nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya.
memasyurkan nama Tuhan yang sudah menciptakan dia, gitu ya. Dan Sem ini mengalami hidup sejaman dengan nenek moyangnya. Ini bisa dihitung juga nih ya. Dari 10 generasi dari dari Adam sampai Nuh, itu Sem ini generasi yang ke-11 dari Adam, gitu ya. Dia mengalami sejaman dengan nenek moyang mulai dari Metusalah, yaitu angkatan ke-8 sejak Adam. Itu Adam dihitung angkatan pertama ya. Angkatan pertama. Sampai dengan, nah kalau kita hitung hidupnya Sem, waktu Esau itu menikah di umur 40, Sem ini masih hidup. Tapi Alkitab nggak mencatat Esau itu punya anaknya umur berapa. Nah itu makanya kita baru kemungkinan. Tapi kalau melihat Esau itu benar. Karena kalau kita hitung umurnya Sem ini, pada saat Esau lahir tuh Sem ini masih hidup. Nah pada saat Esau menikah, Sem ini masih hidup. Tapi soal Esau itu setelah menikah berapa lama lagi dia punya anak, itu kita yang nggak tahu ya. Oke. Ketika air bah datang, umur Sem itu 98 tahun. Ini juga bisa dihitung. Karena Alkitab itu menjelaskan umur-umur mereka itu dengan sangat detail. Sem adalah orang yang lahir sebelum air bah dan juga mengalami zaman setelah air bah. Bayangkan ya. Kakek moyangnya Yakub yang namanya Sem ini pernah hidup sebelum air bah. Lalu setelah air bah hidup, dia masih dikasih Tuhan panjang umur sampai waktu Esau dan Yakub dilahirkan. Dia masih hidup. Jadi kalau saya bayangkan kalau Sem ini banyak nggak pikun sampai tua, bisa cerita panjang lebar, dia pasti akan cerita apa perbedaannya sebelum air bah dan setelah air bah. Apa yang terjadi dan sebagainya. Wah, dia punya menyimpan segudang cerita yang nggak akan habis-habis untuk diceritakan gitu ya. Umurnya Sem tuh sampai umur 600, bayangkan 6 abad loh ya. Orang yang hidup 6 abad loh, amazing banget Sem ini. Bahkan setelah Abraham mati, dia masih hidup 35 tahun lagi. Itu bisa dihitung dalam Alkitab. Dan dia menurunkan imannya melihat Abraham bertumbuh sampai Abraham mati. Full hidup Abraham itu dia melihat. Kenapa saya katakan menurunkan imannya? Iman itu bisa diturunkan seperti Lois kepada Eunike kepada Timotius. Bagaimana cara menurunkan iman? Apakah itu abstrak gitu ya? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Selama orang tua itu memperdengarkan firman, mempercakapkan Tuhan, mempercakapkan renungannya akan firman Tuhan, memperkatakan harapannya, apa yang dia percaya kepada anak-anaknya, itu namanya menurunkan iman. Sem ini masih menurunkan imannya kepada, nggak tahu Abraham tuh apakah cucu buyutnya atau apa ya, udah jauh tuh jarak generasinya ya. Sampai Abraham mati, dia masih hidup 35 tahun lagi, bayangin itu. Luar biasa ya. Sem masih menurunkan imannya dan melihat Ishak bertumbuh sampai Ishak berumur 110. Jadi si Abraham udah mati, Ishak umur 110, Sem masih menikmati melihat Ishak bertumbuh sampai umur 110. Pada saat Esau dan Yakub dilahirkan, usia Sem saat itu adalah 550 tahun. Artinya sampai Esau dan Yakub berumur 50 tahun, Sem ini masih hidup. Ya, Esau ini menikah di umur 40. Kalau Sem hadir di pernikahannya, dia bisa melihat Esau menikah. Ya kalau Yakub menikah udah 80 lebih, Sem udah meninggal. Ya. Baik. Dimungkinkan kalau Sem hadir, kita juga nggak ada data dalam Alkitab apakah Sem itu hadir waktu Esau menikah ya kan. Mungkin aja hadir ya kan. Lalu waktu Esau itu punya anak, Sem ini bisa saja melihat anak-anaknya Esau. Nah, di Kejadian 9 ayat 26 dikatakan gini. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Sem ini adalah satu-satunya garis keturunan Nuh yang melalui hidupnya itu lahir turun sampai ke Mesias. Kalau kita perhatikan silsilah Yesus Kristus, itu sampai ke Mesias tuh turunnya lewat Sem, bukan lewat Ham, bukan lewat Yafet. Nah, sekarang kita beralih ke bapa leluhur berikutnya, yaitu Sela. Arti nama Sela adalah melempar atau mengirim atau menggapai.
Arpaksad, yaitu ayah daripada Sela itu, waktu memberi nama Sela itu berharap supaya keturunan daripada anaknya ini, anak daripada Arpaksad ini bisa dikirim Tuhan, terserak ke seluruh dunia, sehingga iman itu dapat diperluas. Itulah kesalahan yang dilakukan orang-orang Babel. Tuhan memerintahkan, pergilah penuhilah bumi, beranak cuculah penuhilah bumi, mereka malah ngumpul, dirikan menara Babel. Makanya si Arpaksad ini memberi nama Sela, itu artinya menyebarlah kamu, sebarkan imanmu, perluas, lebih banyak lagi jangkau orang-orang untuk menjadi penyembah Tuhan yang benar. Sela mengalami hidup sejaman dengan nenek moyang, mulai dari Nuh, yaitu angkatan ke-10, sampai Yakub menginjak usia pemuda. Ya. Jadi dia ini angkatan ke-10 dari Adam, bisa menikmati Yakub. Yakub adalah angkatan ke-22 sejak Adam. Wah, luar biasa ya. Sela menutup usia di umur 433 tahun. Wah. Sela masih menurunkan imannya dan melihat Abraham bertumbuh sampai Abraham mati. Sama kayak yang tadi, kayak Sem. Sela ini juga lihat sampai Abraham mati. Gitu. Full hidup Abraham ini di cover oleh Sela ini. Sela masih menurunkan imannya dan melihat Ishak bertumbuh sampai Ishak umur 78 tahun. Nah, pada saat Esau dan Yakub itu lahir, usia Sela adalah 415 tahun. Artinya, Sela ini masih bisa melihat pertumbuhan Esau dan Yakub dan masih bisa menurunkan imannya sampai Esau dan Yakub berumur 18 tahun. Sampai usia pemuda. Dan Sela ini hidup lebih lama 3 tahun daripada Abraham. Jadi Abraham mati, 3 tahun kemudian baru Sela mati. Wow, luar biasa ya. Kalau tadi itu Sem diizinkan Tuhan melihat melihat pertumbuhan Esau dan Yakub sampai usia tua 50 dianggap aja lansia ya. Nah, kalau Sela ini bisa melihat Esau dan Yakub sampai usia berapa nih? Pemuda. Sampai usia 18 tahun, pemuda. Eber. Nah, sekarang kita lihat ya, habis Sela, Eber. Eber ini arti namanya orang yang telah datang dengan menyeberangi atau diseberang. Bentar ya. Kayaknya ada yang salah ini. Sela Arpaksad papanya namanya ya. Oh, saya ada yang salah, maaf ya teman-teman. Eber ini papahnya bukan Arpaksad, kita lihat ya di Kejadian pasal 5 ya. Eber ini papahnya namanya Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok. Oh, sorry, bukan Kejadian pasal 5 ya. Tapi kita akan lihat. Oh, Kejadian pasal 10 ya, teman-teman. Eber ini papanya harusnya namanya Sela. Oke, sorry ya, ini ada kesalahan. Jadi Sela itu si papanya Eber itu waktu kasih nama Eber, dia punya visi kayak gini. Orang-orang telah datang dengan menyeberangi atau diseberang. Harapannya itu kelak si Eber ini jadi orang yang mau meninggalkan berhala-berhala, mau meninggalkan tanah dosa, mau meninggalkan kejahatan, dan menyeberangi sungai Efrat. Kemudian berjalan dalam sebuah perjalanan iman. Apa sih maksudnya menyeberangi sungai Efrat? Ini saya jelaskan ya, Holigen. Jadi, Yosua itu pernah nantang bangsa Israel. Ya. Kalian mau nyembah siapa? Apakah mau menyembah orang Amori di negeri yang disembah oleh orang-orang yang di negeri Kanaan ini? Apakah kalian mau menyembah
nenek moyang di seberang sungai Efrat. Itu siapa? Itu nenek moyangnya Abraham yang pernah menyembah berhala. Di mana mereka? Di seberang sungai Efrat. Tapi Yosua akhirnya bilang, tapi aku dan seisi keluargaku kami akan beribadah kami dan seisi rumahku, Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang benar, Allah Israel. Jadi kata-kata menyeberangi sungai ini ada artinya meninggalkan semua berhala-berhala, untuk meninggalkan tanah dosa, untuk berjalan dalam perjalanan iman. Eber ini mengalami hidup sejaman dengan nenek moyang mulai dari Nuh sampai dengan Esau. Ya, dan kalau dia hadir, dia bisa melihat Esau itu menikah. Esau itu adalah angkatan ke-23 sejak Adam. Dan maksudnya Esau itu angkatan ke-22. Kalau dia sempat melihat anaknya Esau itu angkatan ke-23. Wow. Eber menutup usia di umur 464 tahun. Dan dia menurunkan imannya kepada Abraham. Dia lihat Abraham dari lahir sampai mati. Bayangkan. Eber masih menurunkan imannya dan melihat Ishak bertumbuh sampai Ishak berumur 139 tahun. Pada saat Esau dan Yakub lahir, Eber ini usianya 385 tahun. Eber bisa lihat Esau dan Yakub bertumbuh sampai umur 79. Kalau Eber melihat pernikahan Esau, dan waktu Esau itu punya anak, Eber masih hidup, kemungkinan dia masih bisa melihat anak-anaknya Esau. Ya. Nah, saya hitung-hitung pada saat Yakub pergi meninggalkan Kanaan lalu ke rumah Laban, paman Laban di Padan Aram. Saya hitung-hitung waktunya setelah kepergian Yakub itulah 2 tahun kemudian Eber ini meninggal. Ya, karena pada saat Yakub pergi ke Padan Aram itu usianya 77 tahun. Dari mana kita tahu? Ada perhitungannya nanti. Ada perhitungannya. Alkitab memang nggak menulis pada saat Yakub pergi ke Padan Aram usianya 77 tahun. Nggak ada kata-kata begitu. Tapi kita bisa hitung ya, matematika Alkitab. Oke. Nah, di Kejadian 10 ayat 21 ditulis kayak gini. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber. Ada kata bapak semua anak Eber. Artinya keturunan Sem ini dianggap semuanya anaknya Eber. Gitu. Lahirlah anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber. Artinya keturunannya Sem tuh terhitung dari anak-anaknya Eber nih loh, yang disebut keturunannya Sem. Gitu. Artinya anak cucu keturunan Sem disebut anak-anak Eber. Jadi Eber ini orang yang sangat penting dalam garis keturunannya Sem. Sehingga garis keturunannya Sem itu disebut anak-anak Eber. Kayak gitu ya. Allah yang disembah Eber ini kemudian disebut anak Eber. Pertama tadi ada muncul istilah ya. Bentar, saya balik ke atas teman-teman supaya paham ya. Nah ini, Sem itu mendapat julukan terpujilah Tuhan Allah Sem. Lalu anak cucunya nanti ada yang mendapat julukan anak-anak Sem adalah anak-anak Eber. Ya. Lalu nanti muncul lagi julukan Allah Abraham. Dari Allah Abraham muncul Allah Ishak. Dari Allah Ishak nanti muncul Allah Yakub. Nah, yang kita sering dengarkan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu sebenarnya ada lanjutan ke atasnya, yaitu Sem, bapak semua anak Eber. Sedangkan Sem itu adalah apa tadi? Lupa saya. Ntar, daripada salah ngajar, kita keluar balik ke sini lagi. Terpujilah Tuhan Allah Sem. Jadi ada istilah Allah Sem, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Wow. Sekarang kita beralih ke Abraham.
Usia Abraham pada saat Yakub dilahirkan adalah 160 tahun. Selisih umur Abraham dengan Ishak tuh 100 tahun. Otomatis waktu Yakub melahirkan Esau dan Yakub umur 60, otomatis umurnya Abraham 160 dong. Dengan demikian Abraham masih menurunkan imannya dan mendampingi Ishak ketika Esau dan Yakub dilahirkan. Abraham terus hidup sampai kemudian menutup usia 175 tahun. Itu artinya Abraham terus menurunkan imannya dan mendampingi Ishak dan Esau dan Yakub cucunya sampai mereka usia remaja. 15 tahun. Abraham melihat Esau dan Yakub bertumbuh sampai masa remaja. Arti nama Abram adalah bapa yang tinggi atau bapa yang agung. Lalu Tuhan kasih nama baru Abraham, artinya bapa banyak orang atau bapa sejumlah besar bangsa. Nah, yang terjadi dalam hidup Abram adalah menggenapi arti nama Eber. Dia benar-benar menyeberangi sungai Efrat. Masuk ke Kanaan, tinggalkan Ur Kasdim. Dari Ur Kasdim kalau mau menuju ke Kanaan tuh harus menyeberang sungai Efrat. Itulah arti nama Eber tadi, menyeberang gitu. Meninggalkan semua berhala, masuk dalam tanah perjanjian, masuk dalam rencana agung keselamatan gitu ya. Dengan itu Abraham dengan tegas meninggalkan nenek moyangnya. Nah, nenek moyang Abraham ini beberapa diantaranya sudah menjadi penyembah berhala. Mulai dari Terah, bapaknya Abraham, Nahor, kakeknya, Seruk, kakek buyutnya, Rehu, papahnya kakek buyutnya, Pelek, kakeknya kakek buyutnya. Start dari Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah ini semua penyembah berhala di seberang sungai Efrat sana. Jadi Abraham diperintahkan Tuhan tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan Haran, untuk pergi ke satu tempat yang Tuhan akan berikan, Tuhan akan tujukan. Gitu. Jadi setelah zamannya Eber itu orang terakhir gitu loh, yang menyembah Allah yang benar. Setelah zamannya Eber ini mereka bercampur baur dengan orang-orang yang menyembah berhala dan mereka hidup dalam kegelapan. Jadi orang-orang di zaman itu memanggil Abraham dengan panggilan orang Ibrani. Apa sih artinya orang Ibrani? Orang Ibrani itu punya arti orang yang menyeberangi sungai. Jadi Abraham itu kan udah menyeberangi sungai Efrat untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, Abraham itu dipanggil oleh orang-orang di sekitarnya itu orang Ibrani. Untuk mengakui bahwa Abraham itu keturunan Eber. Gitu ya. Sedangkan Eber itu dari bahasa Ibrani berasal dari kata kerja yang sama, abar, yang artinya orang yang datang dengan menyeberangi sungai. Jadi Abraham adalah generasi ketujuh dari Eber, telah menyambungkan kembali aliran iman yang ortodoks yang telah terputus sejak Eber. Jadi Eber ini orang terakhir, lalu terputus imannya, lalu waktu sama Abraham disambung lagi gitu. Jadi Allah Sem akhirnya menjadi Allah Eber, sekarang menjadi Allah Abraham. Oke, ini saya belum sempat kasih gambar ya teman-teman. Nanti kalau PowerPoint-nya dijual di Google Playbook, Oligen, nanti ada gambarnya. Nah, kita sekarang melaju ke bagaimana yang terjadi dengan Esau dan Yakub sejak mereka dalam kandungan. Ternyata mereka dalam kandungan itu mengalami bertolak-tolakan. Apa sih maksudnya bertolak-tolakan? Sampai ibunya kesakitan, sampai merasa menyesal, kalau begini caranya untuk apa aku hidup lagi, kayak gitu ya. Saking sakitnya, dua bayi kembar bertolak-tolakan dalam kandungan dia yang membuat dia kesakitan. Nah, masih di buku seri 2 Sejarah Penebusan halaman 124 sampai 125, saya akan bacakan aja. Ketika anak-anak Ribka bertengkar di dalam kandungannya, Ribka bergumul dengan berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Ungkapan saling bertolak-tolakan adalah bentuk hitpael atau penekanan atau refleksif, maskulin, jamak, orang ketiga dari kata rasas dalam bahasa Ibrani berarti hancur berkeping-keping, menekan dengan keras atau membuat memar. Sehingga ini bisa diartikan anak-anaknya itu, si Esau dan Yakub itu saling mendorong dengan tubuh mereka dan bertengkar dengan keras di dalam kandungan. Di saat itu Allah berkata kepada Ribka, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu."
dan memberikan firman yang misterius dari sudut pandang sejarah penebusan tentang pertengkaran dua janin kembar ini. Ada dua janin dalam kandungannya dan dikatakan bahwa dua anak tersebut adalah dua bangsa. Dua suku bangsa ini yaitu nanti si Yakub itu menjadi nenek moyangnya Israel, sementara Esau itu menjadi nenek moyangnya Edom. Gitu. Selain hal itu Allah berkata, dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Itu menjelaskan bahwa si Israel itu tetap dari berbagai sisi akan tetap lebih kuat daripada Edom. Gitu. Ya. Dalam segala aspek. Lalu dalam bahasa Ibrani ungkapan menjadi hamba itu juga berbentuk belum selesai dari kata abad, sehingga berarti anak yang tua akan terus-menerus menjadi hamba bagi anak yang muda. Nubuatan ini menyatakan bahwa pertengkaran secara terus-menerus terjadi antara dua bangsa atau dua suku bangsa yang menang atau kalah telah ditentukan dan tidak dapat dihindari. Nah, ini telah ditulis oleh Rasul Paulus bahwa dari sudut pandang penebusan, keselamatan manusia itu bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita tuh nggak bisa menyelamatkan. Kita itu bisa diselamatkan karena pilihan yang berdaulat dari Allah dan karena kasih karunia semata-mata, ya. Yakub itu anak kedua yang lahir dari kandungan sambil memegang Esau dengan mati-matian. Dan peristiwa ini mengisyaratkan bahwa pertengkaran yang terjadi dalam kandungan itu akan diteruskan juga di luar kandungan. Baik. Ini kita akan masuk dalam hati ke hati. Apakah boleh saya minta Kak Ramona untuk bacakan dari hati ke hati ini? Ibu Grace. Ya, lebih keras lagi mungkin. Apakah ada dari Holigen yang mengalami trauma sejak dalam kandungan, seperti misalnya hendak digugurkan tetapi tidak berhasil, ditolak sejak dalam kandungan karena berbagai alasan, diancam penyakit yang serius sejak jadi janin? Ibu dari Holigen mengalami trauma pada saat mengandung, misalnya karena perceraian, kematian pasangan, adaptasi yang sulit dengan keluarga pasangan, karena situasi perang, karena ada penyakit yang serius, dan lain-lain, sehingga trauma dari ibunya Holigen tersebut sempat juga mempengaruhi Holigen sebagai seorang janin. Bila ada, ceritakanlah, lalu mintalah Tuhan memulihkan Holigen dalam doa sepakat dengan teman-teman lainnya, dan ambil keputusan untuk mengampuni siapa saja yang sudah pernah melukai Holigen saat Holigen dalam kandungan. Apakah itu ibu kandung, ayah, kerabat, dan lain-lain. Mintalah Tuhan memulihkan Holigen dengan cara berdamai dengan keadaan dan tetap bersyukur karena Tuhan pasti punya rencana di balik itu semua. Roma 8 ayat 28. Oke, lalu lanjutannya minta Kak Wina, mungkin boleh bantu bacakan. Oke, baik Kak. Dari hati ke hati yang berikutnya, apakah Holigen tidak tahu menahu apakah yang pernah terjadi dalam kandungan sebagai seorang janin karena orang tua Holigen tidak terbuka? Mintalah Roh Kudus menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan kemudian ambillah keputusan untuk mengampuni dan mintalah Tuhan untuk memulihkan setiap trauma. Wow, luar biasa ya. Nah, teman-teman Holigen, saya mau sampaikan kayak gini. Jadi ada nggak misteri yang terjadi dalam hidup kita gitu? Kita kayak mengalami satu misteri gitu. Tapi kita nggak bisa jawab, kenapa ya aku ini kok seperti ini gitu. Menelusuri sejarah hidup kita sejak kita kecil tetap nggak ketemu apa alasannya yang membuat ada sesuatu keanehan dalam hidup kita. Dan ternyata nggak jarang keanehan-keanehan yang kita alami itu mungkin ada satu peristiwa rahasia yang kita nggak pernah mendengar cerita itu dari orang tua kita. Dan itu mungkin terkait sejak memori primitif, sejak kita nggak bisa mengingat apa yang terjadi dengan diri kita waktu kita janin gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau orang tua kita udah meninggal atau orang tua kita tertutup, nggak mau cerita apa-apa, itu satu rahasia yang dibawa sampai mati kayak gitu. Nggak usah khawatir, Holigen. Kalau ada sesuatu yang rasanya
kok aneh ya, aku nih kok ngalami satu keanehan ya, apa ya, kenapa kok aku tuh selalu berontak ya, kenapa aku tuh kok menjadi pribadi pemberontak sejak kecil gitu ya, pasti ada sesuatu aku dalam kandungan. Nah itu Holigen bisa tuh minta Roh Kudus untuk menyingkapkan, karena firman Tuhan berkata seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Penasehat ajaib adalah tanpa kita harus dihipnotis, itu Tuhan dan Roh Kudus dan Bapa Surgawi itu tahu sejarah hidup kita sejak kita dalam kandungan. Artinya penasehat ajaib inilah yang nanti akan menyingkapkan hal-hal rahasia. Ketika itu tersingkap, itu akan menolong kita untuk lebih memahami apa yang terjadi dengan hidup kita dan membuka pintu keluar untuk kita mengampuni dan berdamai dengan keadaan dan belajar bersyukur dan mengampuni orang-orang yang mungkin berkontribusi untuk memberikan trauma sejak kita dalam kandungan. Kayak gitu. Ya, saya pernah sih dengar-dengar cerita yang seperti itu. Ada orang yang disingkapkan Tuhan apa yang terjadi dalam kandungan, ketika ditanya ke orang tuanya kaget loh. Siapa yang cerita ke kamu itu? Kamu tahu dari mana gitu kan? Padahal itu Roh Kudus yang singkapkan. Nah, cara Roh Kudus menyingkapkan bisa bermacam-macam ya Holigen. Bisa mungkin lewat hikmat, bisa mungkin lewat dokumen, bisa mungkin lewat mimpi dan lain sebagainya ya. Tuhan berbicara dengan berbagai cara, nggak bisa diteorikan itu. Baik, itu yang nanti ke depannya saya akan memberi gambaran singkat saja untuk ke depannya apa yang akan kita pelajari teman-teman. Di bagian dari hati ke hati ini kita akan banyak berdoa dengan teman-teman kita Holigen, bergandeng tangan, berdoa, minta Tuhan singkapkan. Apalagi Holigen itu seperti kayak sejarah hidupnya nggak jelas. Misalnya tinggal di panti asuhan, tapi nggak jelas papa mamanya siapa, apa yang terjadi, kenapa tinggal di panti asuhan. Sejarah yang dicatat oleh pihak panti juga nggak jelas. Nah, kalau Holigen ngalami seperti itu, Holigen perlu lakukan ini. Minta untuk Roh Kudus singkapkan yang tersembunyi. Lalu ambil keputusan untuk mengampuni. Dan minta Tuhan memulihkan setiap trauma. Nanti berikutnya kita akan belajar. Banyak sekali akan kita pelajari, teman-teman Holigen. Banyak sekali akan kita pelajari ini. Masih sebagian kecil ini hari ini yang kita pelajari. Tapi kenapa saya tadi banyak berkutat di nenek moyang yang hidup masih di zamannya Esau Yakub? Karena nanti ke depan kita akan mempelajari juga seperti apa kira-kira pertumbuhan Yakub ini ketika dia bertumbuh itu masih ada nenek moyangnya, masih ada Sem, masih ada siapa aja tadi, Sela, masih ada Eber, masih ada Abraham, masih ada Ishak gitu ya. Dan kita akan lihat bagaimana bapak leluhur ini kemungkinan besar memberi pengaruh pada pertumbuhan Yakub. Dan saya percaya umur-umur panjang yang diberikan Tuhan kepada Sem, kepada Sela, kepada Eber, ya itu ya. Saya percaya ketika Tuhan memberikan umur panjang kepada mereka itu bukan sesuatu hal yang kebetulan, tapi ada satu rencana Tuhan untuk bagaimana Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini bisa menjadi peletakan dasar yang kuat untuk menjadi nenek moyang bangsa Israel yang akhirnya menurunkan bangsa Israel, umat pilihan Allah ini yang garis keturunannya nanti sampai kepada Mesias, Yesus Juru Selamat kita. Seperti itu. Baiklah, kita akan tutup materi hari ini. Masih panjang materinya, kita akan lanjutkan minggu depan ya. Kita akan tutup dan minta tolong Kak Wina boleh tutup dalam doa. Baik. Terima kasih Kak Grace untuk pengajarannya di sore hari ini. Kita aminkan, kita imani, kita tutup di dalam doa untuk session pertama mengenai Israel. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini, kesempatan yang luar biasa di mana kami boleh
mengetahui lebih banyak lagi Tuhan. Engkau menyingkapkan lebih banyak lagi rahasia-rahasia besar yang telah terjadi bagi dalam hidup tokoh-tokoh besar iman yang tercatat di Alkitab Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Kak Grace yang telah Kau pakai sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menitipkan pesan-pesan-Mu melalui Kak Grace untuk dapat dibagikan kepada kami semua, bagi kami yang hadir di Zoom ini maupun para pendengar di sosial media yang lain. Ini semua menjadi berkat yang luar biasa bagi kami Tuhan. Tuhan, sungguh mata kami terbuka untuk beberapa hal yang mungkin baru bagi kami. Bagaimana dalam kehidupan Yakub kami boleh belajar tentang perjanjian-perjanjian yang Engkau buat antara Engkau Sang Pencipta dan manusia ciptaan-Mu, yang meskipun sejarah kehidupannya sungguh jauh dari sempurna Tuhan, tapi Engkau berkenan, Engkau sungguh mau Tuhan menghampiri kehidupan orang, bahkan seperti Yakub. Kami juga belajar dari setiap tempat perhentian dalam sepanjang hidupnya, bahwa semua itu mencatat sejarah yang boleh menjadi pelajaran bagi kami Tuhan. Tuhan, takjub Tuhan mengenai betapa dahsyatnya pertumbuhan Yakub yang hidupnya dikelilingi oleh nenek moyangnya. Tuhan, itu suatu hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kami, tapi melalui peristiwa ini kami boleh dibagikan tentang sebuah penyingkapan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Yakub itu boleh menjadi sebuah dasar terhadap pembentukannya, prosesnya, dan imannya dalam perjalanan hidupnya, ya Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar banyak sekali. Dan bahkan kami tahu Tuhan, pada session ini bagaimana kehidupan Yakub yang mengalami trauma sejak masa dalam kandungannya. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa meskipun Yakub mengalami hal-hal yang di luar jangkauannya Tuhan, di luar hal yang bisa Dia kendalikan, tapi kami boleh mencatat bahwa bahkan sejak dia mengalami trauma dalam kandungannya, dalam kandungan ibunya, Engkau juga bahkan pada saat dia dalam kandungan, Engkau telah menetapkan sebuah rencana yang besar dalam hidup Yakub Tuhan. Sebab kami tahu Engkau mengenal ciptaan-Mu bahkan sejak dia ada dalam kandungan, dan Engkau pun telah mengenal hati Yakub yang sungguh sangat menghormati, sangat menginginkan, sangat punya kerinduan terhadap suatu masa depan yang telah Engkau tetapkan. Tuhan, kami akan belajar lebih banyak lagi tentang hal itu. Terima kasih Tuhan, kiranya berbagai misteri, mungkin ada trauma yang pernah terjadi dalam hidup kami, dan kami belum memahaminya, kami tidak tahu, tetapi membuat kami sering bertanya-tanya tentang kehidupan kami saat ini. Tuhan, tolonglah kiranya Engkau yang bekerja Tuhan, menolong kami. Kiranya jika Engkau berkenan, biarlah itu boleh dapat kami mengerti Tuhan, sehingga dari setiap perjalanan hidup kami boleh melihat dengan jelas bahwa Engkau ada di tengah kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau telah menetapkan suatu masa depan, suatu hal yang baik Tuhan, hal yang besar dalam hidup kami, dan kami mau menyambut itu Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami seperti yang dialami Yakub. Tuhan, jika ada trauma yang terjadi dalam hidup kami mau mengambil keputusan Tuhan. Kami semakin diteguhkan lagi lewat pengajaran-pengajaran yang telah Engkau berikan banyak sekali Tuhan.
dari session-session berikutnya sampai saat ini, bahwa apa yang boleh kami lakukan adalah kami harus mengambil keputusan saat ini juga untuk mengampuni segala hal, setiap orang yang berkaitan dengan trauma kami itu. Kami mau Ya, memutus mata rantai itu, Tuhan, amin. dan kami mau menjalin mata rantai yang baru, dan kami mau menyongsong masa depan yang telah Engkau rancangkan yang sungguh amat baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kiranya di session berikutnya Engkau boleh lebih dahsyat lagi, Tuhan, Amin. memakai Kak Grace untuk mengajarkan tentang isi hatimu, tentang hal-hal besar yang Kau taruh Amin. dalam kehidupan Israel, yang telah Kau ubah namanya dari Yakub, untuk dapat kami pelajari, Tuhan, untuk dapat kami jadikan kekuatan iman kami, dasar kami, Tuhan, bahwa hidup kami pun Engkau pakai luar biasa, Engkau proses luar biasa, dan bagi kami, bagaimana kami harus belajar, Tuhan, mengambil sikap hati kami untuk dapat diubahkan seperti Yakub telah Engkau ubahkan menjadi Israel. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang beracara terus, Engkau yang mengurapi Kak Grace sebagai pembicara, dan juga mengurapi kami semua, tim The Holy Generation, baik yang ada di belakang layar maupun para peserta yang mengikuti acara ini dengan setia. Tuhan, Kau berkati, Kau lihat kerinduan hati kami, Tuhan, dan Engkau yang menolong kami dan menjadikan ini berkat yang semakin bertumbuh lagi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan session tanya jawab, Engkau juga lah kiranya yang menuntun acara kami selanjutnya, dan bahkan ketika kami akan mengakhirinya, dan kami mungkin ada yang akan pulang ke rumah, atau ada yang akan melanjutkan aktivitas lain, atau akan beristirahat, kami mau menyerahkan semua perjalanan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu saja, ya Allah kami, Allah Israel, yang boleh menjadi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, thank you. Saya akan putar bumper out kita ya. Bumper outnya. Shalom generasi-generasi. Sorry teman-teman. Bumper outnya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Ikuti terus program JCA The Holy Generation. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan dipimpin sementara saya akan hentikan live streamingnya.